warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya. Walaupun kita udah siang ya, tapi saya mau tetap cek semangat paginya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat keluarga. Oke. Dari suaranya sih kalian masih semangat ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Kita mau masuk ke materi baru sesuai dengan janji saya. Kita akan masuk ke materi energi alternatif terbarukan. Baik, sebelum saya mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman, yang akan langsung dipimpin oleh Danton. Silahkan, Danton. Saya ambil alih, duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap di tempat, gerak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, pas 10, jadi 2, siap untuk pembelajaran. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Baik, saya mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Satu-satu saya panggil ya, silakan angkat tangan. Bagi nama yang saya panggil. Ahmad Fauzan. Ya, good. Aditya Reski Febriansyah. Ya, Kwita Marta Putri. Rafa Muammar Kadafi. Biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran dulu nih, kalian harus tahu. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi terbarukan berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. Melakukan simulasi energi alternatif terbarukan melalui augmented reality rumah belajar. Mempresentasikan hasil percobaan. Itu tujuan pembelajaran kita. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Gotong royong, jadi melaksanakan praktikum, bekerja dalam kelompok, serta bergotong royong. Mandiri, kalian bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar kalian. Bernalar kritis, kalian bisa menuangkan ide, gagasan ketika merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan oleh saya. Yang kelima, kreatif. Jadi kalian melakukan langkah-langkah praktikum secara benar dan mampu melakukan tindakan yang tepat dan cepat apabila ada yang salah dalam proses pelaksanaan praktik. Itu 5 profil pelajar Pancasila yang saya harapkan. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Pernah isi bensin? Pernah. Di? Pom bensin. Ada yang tahu nggak? Saya mau tanya. Bensin itu asal muasalnya dari mana? Satu orang. Angkat tangan silakan. Siapa yang mau? Edi. Tepuk tangan untuk Edi. Pertanyaan saya, Di, kira-kira Edi tahu nggak, Di, dari mana sih, Di, asalnya bensin? Itu Pertalite sama Pertamax yang kamu gunakan sehari-hari, tahu nggak, Di, asal dari mana? Silakan. Dari minyak bumi yang berasal dari fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang diolah menjadi bahan bakar. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, Edi. Terima kasih, Edi. Manfaat mempelajari materi hari ini tentang energi alternatif terbarukan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Lalu untuk mencari sumber energi melimpah atau yang tak terbatas. Yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan manusia. Saya mau kasih kamu masalah lagi. Pandemi juga ini berasal dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Virus-virus yang kami bilang sebagai penyakit zoonosis yang itu berasal dari pengrusakan hutan. Sehingga penyakit-penyakit yang seharusnya ada di hutan kemudian berpindah ke hewan, kemudian ke manusia.
Jadi kalau masalah utamanya sebenarnya penggunaan fosil fuel yang masih terus digunakan ya untuk industri, transportasi, sehingga itu menjadi pemicu terbesar terhadap dampak dari perubahan iklim. Nah tentu itu sesuatu yang besar dan butuh effort yang lebih besar terkait dengan itu. Artinya effort yang lebih besar tentu ada kebijakan politik yang lebih kuat dari negara-negara besar ya, dan juga butuh effort yang lebih besar juga dari industri-industri yang melakukan pengerusakan itu, yang terus melakukan polusi dan emisi dari aktivitas produksinya. Kita sudah tidak punya waktu lagi ya, jadi kita sudah tidak punya waktu lagi, harus kita berbuat sekarang dengan merubah pola produksi dan konsumsi tentunya secara masif dan progresif. Oke, saya ambil dari YouTube-nya Narasi. Oke, pertanyaan saya nih. Tadi videonya saya mau nanya sama kamu, tadi videonya menceritakan tentang apa? Terus saya juga mau nanya sama kamu, dari mana sih sumber energi bahan bakar kendaraan bermotor itu didapatkan? Dan menurut kamu apa sih yang akan terjadi pada kehidupan kita jika sumber energi tersebut habis atau musnah? Mungkin angkat tangan yang mau ke depan, ada salah satu di antara kalian? Oke, Fadila, silakan Fadila. Tepuk tangan dulu untuk Fadila. Kira-kira tadi rangkumannya aja dari Fadil sedikit aja tentang apa Dil tadi videonya. Rangkuman sih dari video tadi itu lebih ke penggunaan fosil yang fosil itu sebentar lagi akan habis, dan penggunaan fosil tersebut atau bahan bakar tersebut dapat merusak hutan ataupun lingkungan sekitar. Setuju yang lain ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fadil, tahu nggak dari mana sih sumber energi bahan bakar kendaraan bermotor yang Fadil pakai sehari-hari, kira-kira dari mana Dil? Bahan bakar dari minyak bumi, yang dimana minyak bumi itu berasal dari fosil ataupun makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu. Oke, sip. Pertanyaan saya selanjutnya Dil, tadi kan ada kata-kata kamu tuh sama kata-kata narasumbernya ya. Kita udah harus berbenah nih, waktunya udah nggak lama lagi. Menurut kamu apa sih yang akan terjadi pada kehidupan kita jika sumber energi tadi fosil itu habis atau musnah Dil? Yang kehidupan itu pasti bakal ganggu aktivitas sehari-hari sih, kayak misalkan orang-orang berangkat kerja bisa naik motor atau mobil pribadi yang bisa pakai bahan bakar, kalau habis itu bakal nggak bisa gitu ya, kurangan bahan bakar. Lalu kira-kira menurutmu apa yang harus dilakukan gitu? Untuk menghindarin hal tersebut diperlukan manusia itu mencari energi alternatif yang diperbarui. Sip, tepuk tangan dulu untuk Pak Dil. Oke, terima kasih Dil. Jadi bagaimana untuk menanggulangi itu, kata Fadil, mencari sumber energi alternatif baru yang terbarukan. Kita akan mencari tahu tentang sumber energi alternatif terbarukan secara berkelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Edi, kelompok 3 ketuanya Ratih, anggotanya Firman, Kuita, dan Aisyah. Wah, silakan duduk secara berkelompok. Sekarang silakan diambil LKPD-nya di depan. Ketuanya saja. Lihat di halaman 2, itu saya berikan pertanyaan seputar permasalahan video yang tadi kalian sudah tonton. Kalian silakan jawab secara berkelompok. Silakan. Ya, silakan dijawab pertanyaan ini, Nak. Pertanyaan ini dijawab berdasarkan tadi video yang sudah kita tonton bersama-sama. Silakan teman-teman, sudah kalian jawab? Baik, saya mau satu kelompok untuk menjelaskan jawabannya. Silakan maju ke depan langsung kelompok yang mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hasil jawaban kelompok 9 yang terdiri dari saya Amanda Reva, Saya Rafa Muhammad Gaddafi. Saya Muhammad Iqbal. saya Nifa Diana. Jawaban nomor 1, berdasarkan video, apakah sumber energi fosil yang digunakan akan habis? Jawabannya ya, akan habis jika digunakan terus-menerus. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan kita jika semua sumber energi fosil habis? Aktivitas akan terganggu, contohnya transportasi yang kekurangan bahan bakar dan industri yang kehabisan bahan bakar juga.
Pertanyaan ketiga, bagaimana solusi terbaik untuk menggantikan energi fosil? Jawabannya, mencari energi alternatif baru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cari itu lewat penyelidikan menggunakan augmented reality-nya Pusdatin. Kalian sudah download kan? Sudah. Nah, kalian silakan buka aplikasinya. Pusdatinnya diklik sudah. Setiap hari kita membutuhkan energi. Nah, udah diklik yang materi? Kalian boleh pilih yang PLTA, markernya ke yang PLTA. Coba. Kalian boleh lihat itu bentuk PLTA seperti itu. Ada turbinnya betul ya? Ada turbinnya, oke kita lihat. Kalian bisa perbesar juga. Bisa diperbesar, bisa kalian rotasi juga bisa. Nah ini bentuknya. Kelihatan ya? Ada? Ada, oke. Sekarang kita ke PLTN, sorry. Sekarang kalian arahkan ke PLTN. Kalian lihat. Pilih PLTN, lalu markernya arahkan ke yang PLTN. Silakan. Oh, mobil gede selurap. Ini, nah itu kan ada nih komponennya. Nah, itu kan ada komponennya kan. Nah, komponen itu kamu catat di sini. Lalu kan ada penjelasannya itu cara kerjanya. Kamu dengarkan, lalu secara summary aja kamu catat di sini bagaimana cara kerjanya. Oke? Ini ditulisnya Ibu ini namanya jalur masuk ya Bu ya? sama reaksi kan? Gimana Bu? Ini turbin reaksinya ditulis ini. Air di dalam reaktor dididihkan. Energi gerak uap air yang tidak Dengan memanfaatkan yang kemudian Ditulis. Ini apa PLTA apa ini? PLTA. Nah, PLTA kamu tulis dulu kan komponennya apa aja. Terus kamu dengerin dia cara kerjanya kayak apa. Gitu. Ya. Sabar. Dingin. Miringan dikit. Udah kelihatan Bang? Ini video. Cara pengerjaannya gimana? Mana yang ini? Iya. Nah, itu kan ada nih komponennya. Nah, komponennya itu kamu catat di sini. Lalu kan ada penjelasannya itu cara kerjanya. Kamu dengarkan, lalu secara summary aja kamu catat di sini bagaimana cara kerjanya. Oke? Ya. Silakan kalian lihat pertanyaan yang ada di lembar selanjutnya. Dari keempat pembangkit yang tadi kalian sudah cari, diskusikan sama kelompok kamu mana kira-kira yang cocok dikembangkan di daerah sini. Kalian jelaskan alasannya. Paham? Silakan untuk diisi dan didiskusikan. Nah, kamu milih PLTA, tadi kan kamu udah tahu cara kerjanya tuh. Kamu pilih PLTA karena kamu pikir di sini banyak aliran air atau sungai seperti itu, sehingga berpotensi kan? Oke, tadi data yang kalian pakai AR sudah diisi semua ya? Sudah lengkap semua. Lalu kalian sudah jawab, tadi sudah memilih kira-kira satu pembangkit listrik mana yang cocok dikembangkan di daerah sekitar kita. Nah, untuk menjawab itu saya ingin ada dua kelompok yang presentasi. Silakan, siapa angkat tangan kelompok yang ingin presentasi? Ada kelompok 9. Silakan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fairuz Akbar Arido sebagai ketua dan beranggotakan. Saya Muhammad Hafiz Alpaki. Saya Nur Salvia Yulianti. Saya Den. Dari keempat pembangkit listrik tersebut, diskusikanlah dengan teman kelompokmu yang mana kira-kira cocok dikembangkan di daerahmu. Jelaskan pendapatmu. Yang kami pilih itu
pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, karena di sekitar kita banyak aliran air. Dengan memanfaatkan arus aliran dari sungai, kemudian ditampung pada sebuah bendungan yang kemudian dialirkan pada suatu rangkaian pipa agar energi potensial air dapat diubah menjadi energi kinetik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tahu komentar Rizky tentang kelompok 8 tadi, Ki. Silakan. Ya cukup bagus, terus apalagi Pak Irus ya semangat banget kayaknya. Semangat, tepuk tangan dulu untuk ketuanya, Rizky bagus. Iya, ketuanya memang bagus. Udah cukup? Udah cukup. Oke, terima kasih Rizky. Perhatikan, saya akan beri penguatan sedikit tentang apa yang tadi sudah kita lakukan hari ini. Saya pikir juga yang paling tepat dari keempat pembangkit listrik yang kira-kira cocok dikembangkan di daerah kita adalah PLTA. Kenapa? Karena di sekitar kita banyak aliran sungai. Jadi karena banyak aliran sungai bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik alternatif. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini apa? Saya mau satu kelompok mungkin memaparkan kesimpulan kalian, silahkan. Kelompok 6, silakan tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin menjawab kesimpulan dari kelompok kita. Pertama, nama saya Anggun Dwi Brillianti. Nama saya Devita Nurulaini. Nama saya Sinta Prilia. Nama saya Aditya Rizky. Kesimpulannya adalah energi alternatif terbarukan adalah energi yang digunakan untuk mengganti energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami, maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tadi masalah kita di awal, itu kan kita sebenarnya mau cari ya. Energi fosil kan tadi sudah katanya kalau dipakai terus-menerus akan habis. Oleh karena itu makanya terbersit atau termunculkan kata-kata energi alternatif terbarukan. Betul sekali, energi alternatif terbarukan adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil. Tadi ada terdapat bermacam-macam contoh energi alternatif di alam seperti energi matahari, energi angin, energi air. Tadi kalian sudah PLTA gitu kan? Energi panas bumi, energi petir. Sekarang terbarukan nih, energi sampah. Ternyata sampah juga bisa jadi energi alternatif baru. Dari sampah bisa bikin minyak ternyata. Energi ombak laut dan sebagainya. Selesai pembelajarannya, saya mau refleksi satu orang. Silakan angkat tangan yang mungkin mau refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Fauzan. Kesannya baik. Kesannya itu dapat mengikuti pembelajaran virtual baru. Virtual baru, oke. Sama semuanya ya? Ya. Tadi 3D, betul 3D ya? Betul. 3D. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman pembelajaran hari ini? Mengetahui cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan komponen PLTA. Secara 3D ya? Secara 3D. Oke. Apa tantangannya? Ada tantangannya nggak? Tantangannya mungkin di komunikasi kelompok. Di komunikasi kelompok, kenapa tuh? Karena mungkin ada susah. Oh, agak susah ininya, tapi akhirnya bisa? Bisa. Akhirnya bisa, oke. Hal baik apa yang muncul selama pembelajaran? Hal baiknya bisa meningkatkan komunikasi dengan teman juga, kelompok, terus udah itu. Oke. Ada yang perlu ditingkatkan nggak selama pembelajaran? Saya rasa sudah baik. Cukup baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fauzan. Refleksi sudah, kita ke penugasan. Kalian bisa scan QR code yang sudah saya berikan. Silakan langsung ke depan. Kalian scan-nya. Penugasan ini kalian boleh kerjakan di rumah. LKPD-nya silakan dikumpulkan, teman-teman. Minggu depan pembelajarannya tentang arus listrik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Danton, silakan Danton. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Duduk siap, gerak.
Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih.